Shalom dan selamat malam Bapak Ibu serta saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur dan bersukacita di malam hari ini kita bersama dapat melaksanakan persekutuan doa. Atas nama Majelis Jemaat GKI Harapan Jaya dan persekutuan doa wilayah Maranatha yang bertugas melayani di malam hari ini, berdoa agar setiap kita dapat tetap sehat dan selalu bersukacita. Saudara, siapa yang tidak ingin hidupnya berkelimpahan? Setiap orang tentu rindu hidupnya dapat diberkati Tuhan. Namun berkat bukanlah hanya tentang hal materi saja. Kekhawatiran kita terhadap hari esok dan hal-hal materi seringkali membuat kita tidak merasa cukup. Kita perlu belajar bahwa Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kita, apapun yang terjadi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang menjadi tema kita pada persekutuan doa keluarga malam ini, yaitu cukupkanlah dirimu. Dengan bacaan yang diambil dari Keluaran 16 ayat 2-15, dan dilanjutkan dengan ayat yang ke-31 sampai dengan yang ke-35. Sebelum kita melanjutkan seluruh rangkaian persekutuan kita di malam hari ini, mari kita bersama melakukan saat teduh pribadi. Saudara, hidup yang senantiasa diperbaharui adalah kerinduan setiap kita. Oleh karena itu, senantiasalah bersukacita. Mari kita memulai persekutuan ini dengan menyanyikan syukur padamu ya Allah. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang kau beri tiap saat. Dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Apakah Anda sudah bersyukur kepada Tuhan di hari ini? Kiranya rasa syukur senantiasa melingkupi setiap kita. Saudara-saudara, doa adalah nafas kehidupan orang Kristen. Oleh karena itu, jangan pernah jemu-jemu untuk berdoa. Kini saya mengajak kita untuk bersama berdoa
di dalam doa pembukaan persekutuan doa pada malam hari ini, mari kita berdoa. Di malam hari ini ya Tuhan, kami datang kepadamu dan mengucap syukur untuk setiap pemeliharaanmu. Waktu kehidupan yang Tuhan percayakan bagi kami, mungkin seringkali hanya digunakan untuk pemuasan diri sendiri. Seringkali kami juga merasa tidak cukup atas apa yang Tuhan percayakan bagi kami. Karenanya, kami perlu diingatkan dan ditegur oleh firman-Mu, agar hidup kami tidak menjadi sia-sia. Berkatilah setiap kami ya Tuhan, agar firman-Mu yang nanti kami dengar juga dapat kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara, kini saya mengajak kita untuk bersama-sama membaca Mazmur melalui Mazmur 118, ayat 1 sampai dengan yang 9. Mari kita bersama-sama membacanya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Saudara, sesaat lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita, agar firman Tuhan yang kita dengar dapat kita terima dengan baik dan dapat bersama kita lakukan. Sebelum masuk dalam firman Tuhan, mari kita bersama menyanyikan firman-Mu pelita bagi kakiku.
Selamat malam Ibu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur dan bersuka cita pada kesempatan malam hari ini kita bersama akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita bersama mendengarkan apa yang menjadi sapaan firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini, mari kita bersama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, di kesempatan malam hari ini kami dapat melakukan persekutuan doa kembali, baik secara pribadi maupun bersama-sama dengan keluarga kami, baik kami yang ada di rumah maupun kami yang masih ada di dalam perjalanan menuju rumah. Biarlah lewat persekutuan doa, lewat pemberitaan firman Tuhan yang sesaat lagi akan kami dengar ini boleh menjadi kekuatan atas kami. Biarlah juga Roh-Mu yang kudus boleh menuntun setiap kami, sehingga kami boleh menerima firman-Mu, lalu kami kemudian juga dapat melakukannya di dalam seluruh kehidupan kami. Berfirman atas kami ya Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu belajar untuk bisa menerima firman Tuhan dan juga dapat melakukannya. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada kesempatan malam hari ini ialah cukupkanlah dirimu. Dengan bagian bacaan Alkitab yang diambil dari kitab Keluaran, pasalnya yang ke-16, ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Dilanjutkan ayat 31 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Sekali lagi dari Keluaran pasalnya yang ke-16, ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-15, lalu ayat 31 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Cukup panjang bagian bacaan Alkitab kita pada kesempatan malam hari ini, biarlah kita secara pelan-pelan boleh mengikutinya dan ikut juga membacanya. Demikian bagian bacaan Alkitab kita. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6 apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apakah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami? Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apakah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun. Maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihat, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu, menjadi makananmu. Ayat 31, umat Israel menyebutkan namanya mana. Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Musa berkata, beginilah perintah Tuhan, ambillah segomer penuh untuk disimpan turun-temurun, supaya keturunan mereka melihat roti yang kuberi
kamu makan di padang gurun ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Sebab itu Musa berkata kepada Harun, ambillah sebuah buli-buli, taruhlah mana di dalamnya segomer penuh, dan tempatkanlah itu di hadapan Tuhan untuk disimpan turun-temurun. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah buli-buli itu ditempatkan Harun di hadapan tabut hukum Allah untuk disimpan. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya, sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Demikianlah bagian bacaan Alkitab kita. Berbagailah mereka yang membaca berita firman Tuhan dan rindu menghidupi firman Allah di dalam seluruh kehidupannya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi tema kita pada kesempatan malam hari ini ialah cukupkanlah dirimu. Saudara, apa sih yang boleh kita sebut bahwa hidup kita ini sudah cukup? Kalau kita mau jujur Bapak Ibu Saudara, tentu saja sulit bagi kita untuk merasa diri cukup. Sulit juga kita merasa bahwa segala sesuatu dalam kehidupan kita ini sudah memuaskan kita. Kita pasti punya keinginan-keinginan. Bisa dari benda, bisa juga harapan ataupun mimpi. Dari hal yang sederhana misalkan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Benda. Kita pasti punya keinginan untuk membeli sesuatu. Mendapatkan sesuatu. Kalaupun sudah punya satu, mungkin ingin punya yang lebih bagus daripada benda tersebut. Ingin kita upgrade. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Sehingga kalau tema kita pada kesempatan malam hari ini bicara tentang cukupkanlah dirimu. Maka kita ingin belajar supaya kita senantiasa mengucap syukur di dalam kehidupan kita. Serta juga kita belajar, saudara-saudara, untuk bisa mencukupkan diri kita. Mencukupkan diri kita atas apa? Dari keinginan, dari kekhawatiran, dari rasa ingin dipuaskan seorang diri saja. Nah, ini pesan kita pada kesempatan malam hari ini. Nah, oleh karena itu dalam bagian bacaan Alkitab kita adalah cerita ketika bangsa Israel dari tanah Mesir menuju ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Kita sama-sama tahu Bapak Ibu Saudara bahwa bangsa Israel ini tidak berhenti-hentinya, mereka ngomel, mereka bersungut-sungut. Demikian Alkitab membahasakannya. Bersungut-sungut itu gimana sih? Ada beda antara orang marah dengan bersungut-sungut. Ya Bapak Ibu Saudara ya. Kalau misalkan dia ini marah, mungkin dia akan mengekspresikan itu dengan mengeluarkan suara dengan nada tinggi atau nada keras. Habis itu sudah. Bedanya dengan bersungut-sungut adalah ada beberapa penjelasan tentang kata bersungut-sungut ini. Kata bersungut-sungut bisa dijelaskan adalah orang yang melakukan celotehan, omelan secara terus-menerus, yang didengar atau orang lain atau diketahui oleh orang lain. Jadi bersungut-sungut ini Bapak Ibu Saudara, gambarannya adalah ini ada sekelompok orang atau orang yang ngomel. Ya, menggerutu, ngomel. Dan gak berhenti-berhenti. Terus-menerus. Ini bedanya bersungut-sungut. Dan apa yang dilakukan oleh bangsa Israel saat itu adalah bersungut-sungut. Bersungut-sungut atas apa saudara? Bersungut-sungut atas keadaan. Keadaan mereka saat itu, ketika mereka sedang melakukan perjalanan. Kok perjalanan ini tidak menyenangkan? Kok perjalanan ini tidak seperti yang mereka harapkan? Nah saudara, saya ingin mengajak untuk melihat bahwa perjalanan kehidupan bangsa Israel dari tanah Mesir menuju ke tanah yang dijanjikan Tuhan di tanah Kanaan, tak ubahnya adalah perjalanan kehidupan manusia, perjalanan kehidupan kita. Ada banyak hal yang tidak mudah yang dilalui. Tetapi selama itu ada kasih dan pemeliharaan Tuhan di dalamnya. Nah bagi orang-orang Israel, mereka lebih senang jadi budak di tanah Mesir ketimbang mereka menjadi orang merdeka. Tetapi mereka menjalani kehidupan seperti itu. Padahal mereka hidup di sana sebagai seorang budak. Dan oleh karena itu dalam ayat ketiga, ini miris sekali kalau kita baca. Karena mereka mengatakan, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Mereka lebih memilih mati di tanah Mesir, tapi mereka dihadapkan dengan kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Tidak seperti keadaan mereka sekarang. Dengan kata lain, apa sih Bapak Ibu Saudara? Mereka lebih memilih untuk nggak ikut Tuhan. Sebetulnya, ketimbang mengikut Tuhan dengan cara yang seperti ini. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini juga kan menjadi sebuah pesan bagi kita pada kesempatan malam hari ini. Apa yang mau kita pilih?
Apakah kita sama dengan bangsa Israel yang mengatakan, ya nggak apa-apa saya jauh dari Tuhan, tetapi yang penting aku dikenyangkan, aku dicukupkan segala sesuatunya. Secara fisik ya, secara jasmani. Apa itu yang mau kita kejar Bapak Ibu Saudara? Nah, di dalam komplain mereka, di dalam sungut-sungut mereka, maka ada firman daripada Tuhan yang dikatakan demikian, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Jadi diberikan free, nggak dicari, tapi mereka diberikan, walaupun ada usaha dari mereka pada akhirnya, mereka harus keluar dari kemah, mengambil itu di setiap paginya, tetapi ada sebuah aturan yang ditempatkan di sana, perihal mana ini, bahwa mana ini harus diambil berdasarkan sebanyak yang mereka perlukan di dalam kebutuhan sehari. Dan pada hari yang ke-6 katanya, apabila mereka memasak dan membawa itu pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat. Kenapa? Karena besoknya mereka tidak akan mencari mana, mereka harus beribadah pada hari ke-7. Nah saudara, mana ini adalah sebuah cerita bagaimana bangsa Israel di tengah sungut-sungutnya, maka Tuhan memelihara dia. Tapi jangan maruk. Ambil secukupnya. Sesuai dengan kebutuhan mereka. Kalau ambil lebih, hasilnya nanti akan busuk. Ayat 8 mengatakan, jika memang Tuhan memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apakah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Jadi Musa dan Harun mengatakan bahwa sungut-sungut mereka bukan sungut-sungut kepada Musa dan Harun. Musa dan Harun itu adalah alat Tuhan. Tetapi sungut-sungut mereka adalah sungut-sungut kepada Tuhan. Dan kalau kita melihat ini dalam kehidupan kita, saudara, ketika kita bersungut-sungut dalam menjalani kehidupan kita, maka artinya kita juga bersungut-sungut kepada Tuhan. Nah saudara, kisah mana ini adalah sebuah aturan yang diberikan Tuhan untuk bangsa Israel. Di tengah-tengah kekhawatiran mereka terhadap perut mereka, kebutuhan hidup mereka, maka Tuhan kasih. Tapi cukupkanlah dirimu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam keseharian kita, mari kita juga mencoba merenungkan bagaimana kita bisa merasa diri cukup. Cukup artinya kita bersyukur atas segala hal yang sudah Tuhan berikan bagi hidup kita. Cukup artinya bahwa hidup ini bukan hanya mengejar sesuatu secara materi saja. Cukup artinya bahwa kita mengetahui bahwa kasih karunia Tuhan tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kita. Mana menjadi sebuah momen yang diperingati terus dalam kehidupan bangsa Israel. Agar apa? Karena itu dalam ayat 31 sampai dengan 35 dikatakan supaya turun-temurun bisa mengingat ini. Agar apa? Supaya mereka mengingat kasih setia Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mereka lagi sungut-sungut, Tuhan kasih. Tuhan beri. Tapi dalam pemberiannya tetap harus ada aturan daripada Tuhan. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita juga belajar demikian. Untuk bisa mencukupkan diri kita. Karena kita sudah diberikan kasih karunia anugerah daripada Tuhan. Jangan hidup hanya untuk mengejar materi dan merasa kita tidak pernah cukup. Cukupkanlah diri kita karena Tuhan senantiasa memelihara kita. Selamat malam, Tuhan Yesus yang memberkati kita dan memimpin kehidupan kita. Amin. Mari saudara-saudara, kini kita bersama masuk di dalam doa syafaat. Kita menyatukan hati kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Allah yang penuh kasih, Allah yang senantiasa melingkupi dan merangkul di dalam kehidupan kami, dalam persekutuan Roh-Mu yang kudus, saat ini kami bersama berdoa mengucap syukur bahwa hari-hari ini terus Tuhan pelihara.
Dan pada kesempatan malam hari ini kami bersyukur Tuhan boleh menibakan kami di awal bulan yang baru ini. Lewat persekutuan doa yang boleh kami laksanakan bersama pada kesempatan malam hari ini. Dan biarlah ya Tuhan, lewat persekutuan doa, lewat firman yang baru saja kami dengar, kami boleh menghidupi di dalam keseharian kami bisa bersyukur kepada Tuhan, mencukupkan diri kami karena kami sudah memperoleh anugerah keselamatan daripada Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang mungkin mengalami kelemahan tubuh, baik diri kami maupun saudara kami, kerabat dan teman kami. Kuatkan setiap mereka. Demikian juga untuk pergumulan kehidupan kami masing-masing ya Tuhan, dengan keberadaan kami masing-masing. Biarlah Tuhan boleh senantiasa memelihara, menopang di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur tidak henti-hentinya Tuhan mempercayakan kami tanggung jawab nafas kehidupan di dalamnya. Biarlah kami boleh pakai ini dengan benar-benar melakukan kehidupan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan di dalam setiap kehidupan kami ada pergumulan-pergumulan yang kami hadapi ya Tuhan. Biarlah lewat kasih setia Tuhan kami boleh senantiasa belajar setia kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kami yang boleh terlibat dalam pelayanan ini di malam hari ini. Tuhan boleh memberkati setiap anak-anak-Mu yang rindu untuk melayani Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, biarlah umat-Mu yang lain yang juga dapat diberikan kesempatan untuk mereka juga bisa melayani Tuhan dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, sehingga begitu banyak orang bisa terberkati lewat pelayanan yang dilakukan melalui persekutuan doa seperti ini. Kami akan beristirahat malam juga dalam beberapa waktu ke depan. Biarlah Tuhan boleh memelihara kehidupan kami seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan. Di dalam pengasihan Tuhan kami bersama berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara, cukupkanlah diri kita dalam pemeliharaan Tuhan. Mari kita bersama melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Sebelum menutup persekutuan doa di malam hari ini dan menerima berkat Tuhan, mari kita menyanyikan Besarlah Untungku. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras badai dunia menerpa,
Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menutup persekutuan doa di malam hari ini dengan bersama-sama menerima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, senantiasa menjaga, memelihara, dan menuntun kehidupan engkau, dari kini kekal sampai selama-lamanya. Amin.